Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama yang kami hormati Direktur Universitas Terbuka Jayapura, Bapak Dr. Andus Mujadi MPD, yang pada saat ini mungkin sedang baru mau join. Kemudian narasumber Bapak Veta Roy, SEMPA, dari Widya Suara BKKBN Provinsi Papua, dan rekan-rekan peserta webinar kemahasiswaan seri kelima pada pagi hari ini, mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Provinsi Papua. Jadi kita akan mulai kegiatan seminar kita dengan topik, dengan topik peran mahasiswa dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia guna mewujudkan generasi penerus yang unggul. Sebelum kegiatan kita serahkan ke narasumber, kegiatan pada pagi hari ini akan dibuka oleh Kepala UT Jayapura. Kepada Bapak Dr. Andus Mujadi MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Yang saya hormati narasumber Bapak Veta Roy, SEMPA dari BKKBN Provinsi Papua. Dan yang utama para peserta mahasiswa UT Jayapura yang pada hari ini dan pagi ini mengikuti acara seminar yang diadakan oleh UT Jayapura dengan judul prevalensi stunting. Nah, mungkin ada yang sudah mengetahui apa itu stunting. Dan mungkin juga sebagian sudah tahu, tapi sebenarnya apa sih pengertian yang mendalam tentang stunting? Nah, kalau kita bicara tentang stunting, tentu sederhana saja kalau kita sebut bahwa tubuh pendek atau pendek. Nah, kalau kita bandingkan misalnya prevalensi stunting, itu sangat pendek, ya, amat sangat pendek. Nah, prevalensi sendiri itu merupakan ukuran, parameter atau persentasi, proposisi yang dilihatkan, ya, bahwa anak balita atau anak-anak yang belum tumbuh dengan baik tentang tingginya, sehingga dia menjadi pendek atau ukurannya tidak seperti biasanya tumbuh kembangnya. Nah, biasanya dialami oleh anak-anak yang balita. Perlu diketahui bahwa di Indonesia sendiri tahun 2001 ya, 2021 ya, itu dari Departemen Kementerian Kesehatan, ya, itu mengatakan bahwa ada 24% lebih, ya, balita di Indonesia itu mengalami prevalensi stunting. Nah, ini cukup mengesankan, ya, sangat terkesan, bukan terkesan baik, tapi prihatin, karena WHO sendiri itu mencanangkan hanya 20%, sedangkan kita 24%. Oleh karena itu, bagaimanapun
kita harus berusaha menghindari hal yang demikian. Dan usaha pemerintah berencana itu mendekati angka 40% untuk tahun-tahun yang akan datang. Nah, bagaimana dengan mahasiswa yang sekarang sebagai ibu yang punya anak di bawah balita atau masih dalam skop balita, tentu ini akan lebih tertantang sendiri untuk memahami apa sih itu stunting atau prevalensi stunting. Nah, mudah-mudahan dengan seminar ini bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mempunyai anak balita mampu menyerap ilmu ini dan mampu menerapkan pada anak kesayangan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ya, bukan hanya pada bapak ibu sebagai mahasiswa UT, tapi mungkin bagi saudara-saudara yang ada di sekitarnya atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Akhirnya, terima kasih saya ucapkan pada panitia yang telah menyiapkan seminar ini dengan baik, yang dipandu oleh Ibu Milka, kemudian para teman-teman sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar prevalensi stunting secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Direktur UT Jayapura yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada narasumber Bapak Veta Roy, SEMPD dari Widya Suara BKKBN Provinsi Papua, dipersilakan untuk membawakan materi. Baik, terima kasih Ibu Milka sebagai moderator untuk kegiatan webinar series 5 ini yang terkait dengan peran mahasiswa dalam menurunkan angka prevalensi stunting dan untuk supaya menyiapkan generasi penerus kita yang unggul. Sebelumnya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Mujadi MPD selaku Direktur UPBJJ UT Jayapura yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dari perwakilan BKKBN Provinsi Papua untuk menyampaikan terkait dengan sosialisasi stunting ini, karena memang kami pun dari BKKBN juga sudah ada MOU dengan perguruan tinggi dalam hal menyampaikan sosialisasi pada stunting khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa, karena mereka juga salah satu peran penting dalam pencegahan stunting yang ada di Indonesia ini. Kemudian untuk kepada seluruh panitia webinar kemahasiswaan series 5 ini, saya juga mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan sehingga kami dari BKKBN dapat menyampaikan sosialisasi ini. Pertama-tama, puji dan syukur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan sehingga kita semua sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sehat-sehat, ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Perkenalkan, kata orang tak kenal maka tak sayang, tapi jangan disayang nanti yang di rumah marah katanya. Jadi nama saya Veta Roy, saya sebagai Widya Suara perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Demikianlah perkenalan singkat kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk langsung ke materi yang berjudul peran mahasiswa dalam menangani menurunkan prevalensi stunting Indonesia guna mewujudkan generasi penerus yang unggul. Ya, selanjutnya. Baik, tadi
secara singkat kita sudah mendengar sambutan dari Direktur UPBJ JJUT Jayapura terkait dengan stunting. Sebelumnya juga ada video-video yang memang tadi saya minta ditampilkan. Ternyata banyak di kita sendiri yang tidak memahami stunting. Pernah dengar, tapi belum tahu apa itu stunting. Bagi orang Papua, mungkin stunting itu tidak berbahaya. Betul ya? Yang berbahaya itu mungkin malaria, demam berdarah. Karena kalau stunting mungkin ya dia masih fisiknya ada. Tapi yang berbahaya, nanti kita akan lihat, yaitu adalah kecerdasan otaknya, bukan fisiknya yang pendek. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Jadi di sini kata kuncinya adalah kronis. Kronis itu berarti sudah sangat parah sekali, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa UT. Kemudian terjadinya infeksi berulang. Jadi stunting tidak hanya lagi ketika anak tersebut sering sakit, kemudian dia berulang sakit, maka akibatnya nutrisinya hilang, tubuhnya menurun, sehingga anak tersebut berisiko stunting dan bahkan menjadi stunting. Nah, diukurnya menggunakan standar dari WHO, jadi biasanya di bawah deviasi -2. Itu menurut Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Dan ditandai ketika pada saat bayi lahir, berat badannya kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilo, dan tinggi badannya kurang dari 48 cm. Selanjutnya, kalau stunting yang dalam lebih sederhana lagi, jadi kekurangan gizi kronis pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan ini, Bapak Ibu saya jelaskan, bukan pada saat bayi tersebut sudah lahir, melainkan sejak dalam kandungan. Jadi ketika bayi itu sudah prakonsepsi, pada saat pembuahan, itulah dimulai dari pola pengasuhan. Jadi pola pengasuhan itu bukan pada saat anak itu lahir, kemudian kita mulai mengasuh anak, tapi sejak dari kehamilan 1 minggu itu sudah mulai dilakukan pola pengasuhan. Jadi si ibu hamil wajib untuk mendapatkan gizi yang sesuai untuk pertumbuhan calon anak tersebut nantinya. Nah, akibatnya apa ini kalau misalnya pada saat masa kehamilan anak tersebut kurang gizi? Maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Nah, itulah yang berbahaya dari stunting. Jadi stunting ini tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah. Dan untuk angka stunting di Indonesia tahun 2018 ini angkanya 27,67%. Di tahun 2019 dan di 2020 angkanya ada di 29%. 24%. Nanti kita lihat untuk Papua itu masih di 29%. Selanjutnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, kalau kita lihat gambar ini, yang stunting itu yang mana? Yang 105 cm, 125 cm, atau 100 cm? Boleh cat ya kalau memang ada yang ini. Silakan kita sambil ini berinteraksi. Dari gambar ini kita lihat yang stunting yang mana? Ada yang mau menjawab mungkin? Silakan. Ayo silakan peserta. Ya, ada yang mau menjawab mungkin dari. Jadi kita sambil sharing, bertanya mungkin ya, supaya pemahamannya lebih jelas. Silakan. Oke, masih ragu-ragu ya, takut salah. Baik. Nggak apa-apa. Kalau dari gambar ini, yang 105 cm 7 tahun, 125 cm 7 tahun, dan yang 100 cm itu 4 tahun.
Yang stunting adalah yang 105 cm di usia 7 tahun. Karena yang kalau 100 cm karena usianya memang masih 4 tahun, jadi memang masih dalam pertumbuhan. Jadi stunting itu di usia sepantarannya atau dalam usia yang sama, tapi tinggi badannya tidak sama dengan anak-anak sebayanya. Nah, ini yang di warna merah ya, itu yang stunting. Karena temannya tingginya 125, dia masih 105 cm dengan usia yang 7 tahun. Oke, next, selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu alat yang dari WHO untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau masih kecil, kan kita bingung melihat, gimana sih melihat anak itu stunting? Nah, bisa dilihat pada saat mulai dari usianya, dari mulai 1 tahun, 2 tahun dengan digunakan grafik WHO. Dan ada juga kartu kembang anak. Jadi misalnya pada saat anak itu sudah usia 5 bulan, dia bisa melakukan apa? Mungkin mendongakkan kepala, atau pada saat usia di atas 10 bulan mungkin sudah bisa merangkak dan sebagainya. Itu menandakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi bisa juga lihat kecerdasannya dari situ, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa. Selanjutnya, ini akan saya kasih contoh bagaimana melihat anak tersebut stunting. Ini mohon maaf, ini karena kita dalam webinar agak susah untuk langsung melakukan tindakannya. Jadi misalkan usia anak tersebut 4 tahun, dia mempunyai berat badan 11 kg, tinggi badan 92 cm. Nah, yang kita akan gunakan pertama adalah usia anak tersebut 4 tahun. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah, ya Bapak ada 2 years, 3 years, 4 years, jadi kita ambil yang di 4 tahun. Nah, 4 tahun itu kita tarik garis lurus ke atas. Jadi yang 4 tahun itu kita tarik garis lurus ke atas, itu adalah batasnya. Kemudian kita gunakan tinggi badan yang 92 cm. Jadi 92 cm itu kalau di sebelah kiri itu di bawah di 100, 95 atau 90 ya sebelah kiri. Batas sebelah kiri, ya ke kiri lagi mungkin, silakan operator, ke kiri lagi, ke kiri lagi, ke kiri terus sampai ada angka 100, 95 dan 90. Ya, di situ agak ke bawah sedikit. Oke, dari 92 berarti kita tarik garis ke kanan. Horizontal ke kanan dan akan ketemu di tadi yang 4 tahun tersebut. Nah, itu kalau di situ garisnya berarti ada di -2 yang garis merah, ke bawah lagi, ke bawah. Tariknya ke kanan lurus vertikal. Dari 92 yang 92 itu tarik ke kanan lurus vertikal. Nah, itu nah betul. Ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi. Nah, oke di situ. Nah, itu ketahuan itu anak tersebut stunting. Semakin ke bawah berarti stuntingnya memang semakin parah. Inilah cara mengukur sederhana yang menggunakan dari kartu WHO. Selanjutnya, kemudian apa sih penyebab stunting, kemudian dampaknya dan permasalahannya. Selanjutnya, jadi faktor penyebab stunting betul memang dari rata-rata kekurangan gizi kronis. Tapi tidak semua itu disebabkan oleh kekurangan gizi. Kalau di kesehatan ada namanya nanti intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nanti saya juga akan jelaskan selanjutnya bahwa stunting itu juga disebabkan oleh praktek pengasuhan yang tidak baik. Kenapa praktek pengasuhan yang tidak baik? Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa pola pengasuhan atau 1000 HPK itu mulai dari ibu itu mengandung, mulai dari 1 minggu atau 1 hari itu sudah mulai praktek pengasuhan. Tapi biasanya kehamilan diketahui biasanya setelah haidnya tidak dapat, kemudian diperiksa, oh dia hamil. Jadi proses pengasuhan sejak dia hamil. Nah, di Jayapura kemarin ditemukan banyak juga angka stunting di Jayapura. Padahal kalau mau dibilang, Jayapura untuk mendapatkan gizi mudah, kemudian secara ekonomi juga orang tersebut, keluarga tersebut juga mampu. Tapi kenapa anak tersebut terindikasi stunting? Karena adanya praktek pola pengasuhan yang tidak baik. Contohnya ketika ibu itu hamil, biasanya ini terjadi di ibu-ibu yang masih muda.
ibu-ibu yang mungkin nikah pada usia dini dan pada saat hamil dia tidak mau untuk banyak makan. Kalau tanya, "Kenapa alasannya?" "Aduh, nanti saya gendut, saya gemuk, nanti suami saya tidak sayang lagi." Nah, itu yang salah. Akhirnya anak yang di dalam kandungannya yang harusnya mendapatkan nutrisi, dia tidak mendapatkan itu. Karena si ibu tersebut, ibu hamil tersebut, dia diet-diet. Dia tidak mau untuk makan yang banyak. Nah, itu salah satu penyebab stunting juga. Kemudian pada saat melahirkan, ibu tersebut tidak mau untuk memberikan ASI-nya. Ya, entah alasan apa, padahal sebenarnya ASI tersebut merupakan salah satu yang membuat si bayi tersebut mempunyai kekebalan tubuh. Pertama sudah gratis, dia mempunyai kekebalan tubuh, dan kalau misalnya kita cari di susu formula semahal apapun, itu tidak ada kandungan kolostrum yang ada di ASI. Nah, itu salah satu pola asuh yang salah. Kemudian pada saat setelah 6 bulan harusnya anak tersebut mendapatkan makanan pendamping ASI atau tambahan. Jadi tidak hanya ASI tapi sudah mendapatkan makanan tambahan, dan itu juga didukung harus makanan-makanan bergizi. Sebenarnya makanan bergizi tidak harusnya yang mahal, yang sederhana juga banyak makanan bergizi. Misalnya telur, ikan teri. Nah, itu sama makanan-makanan dapat yang dapat mengandung gizi, yang dapat mencegah stunting, karena di situ banyak kandungan kalsium, zat besi, asam folat yang memang diperlukan untuk pertumbuhan otak dan anak tersebut. Kemudian juga penyebabnya terbatasnya layanan kesehatan. Jadi kalau mungkin di desa-desa atau di daerah terpencil memang agak susah untuk akses puskesmas, pustu atau pusdu. Nah, karena memang agak susah untuk aksesnya sehingga kesulitan. Seharusnya memang di tiap kampung itu ada minimal satu bidan. Dan kami dari BKKBN kemarin melatih untuk tim pendamping keluarga yang nanti ditempatkan di tiap-tiap desa, terdiri dari bidan, kader KB, dan kader PKK. Sehingga untuk terkait tadi layanan kesehatan, sehingga ada ibu bidan yang ada memang selalu sedia di setiap kampung untuk memeriksa kehamilan dari ibu-ibu yang di kampung tersebut. Kemudian ada juga kurangnya akses makanan bergizi. Nah, 1 dari 3 ibu hamil itu anemia. Karena memang anemia itu biasanya dapat dari kekurangan zat besi, dan itu ada di bayam. Kalau memang kita di Papua, khususnya di daerah pegunungan mungkin yang agak susah atau yang susah untuk mendapatkan sayur, kalau di Asmat memang kemarin saya sana susah untuk sayur. Ya, karena memang daerahnya air. Atau juga kemarin ke Tolikara juga agak susah. Nah, makanan bergizi dianggap mahal di sana, sehingga kurangnya akses makanan bergizi. Kemudian kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Di Papua juga masih banyak daerah-daerah yang tidak ada air bersih untuk masuk. Nah, inilah berbagai penyebab stunting selain dari tadi kekurangan gizi, tapi juga ada hal-hal lain yaitu praktek pengasuhan, kemudian kesehatan yang tidak terjangkau oleh masyarakat, dan kekurangan akses air bersih. Oke, selanjutnya. Kemudian apa dampak stunting ini? Kenapa stunting itu menjadi penting untuk kita cegah? Yang pertama, dampak jangka pendeknya akan terganggunya perkembangan otak anak tersebut. Kemudian kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolisme dalam tubuh. Kalau untuk anak stunting dengan anak yang non stunting ketika otaknya di ronsen, yang stunting itu sel-selnya padat. Tapi kalau untuk anak-anak yang stunting itu kurang. Karena itu tidak ada asupan gizi pada saat dia pembentukan mulai dari masa kehamilannya. Sehingga itu berpengaruh kepada kecerdasan otak. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, yang berbahaya bukan masalah pendek. Memang anak stunting itu pasti pendek, tapi
orang pendek belum tentu stunting. Jadi harus kata kuncinya seperti itu. Orang pendek belum tentu stunting. Berarti kalau jangan yang kita orang pendek, oh berarti dia stunting, tidak. Cuman ada juga orang tuanya, ayah ibunya tinggi. Tapi kalau dia tidak melakukan pola asuh yang tepat pada saat kehamilan, walaupun mungkin dia mempunyai ekonomi yang baik, bisa jadi nanti anaknya akan pendek walaupun orang tuanya tinggi. Itu akibat dari tadi, gangguan pertumbuhan pada saat masa kehamilan. Nah, dampak jangka panjangnya tentunya akan menurunkan kemampuan kognitif yang prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit, dan pada saat usia tua akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, obesitas, jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan lainnya. Itulah dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa negara sangat memperhatikan? Karena tentunya pertama, kalau untuk dampak jangka pendek, tentunya anak-anak tersebut ketika nanti pada saat Indonesia Emas 2045, tentunya mereka tidak akan bisa bersaing. Karena tadi SDM-nya tidak berkualitas. Kemudian dampak jangka panjangnya, tentunya negara juga akan lebih keluar biaya. Yang jelas ketika mereka sakit tentu kan akan di-cover oleh BPJS. Banyaknya pengeluaran negara karena penyakit-penyakit yang sering mereka datang ke rumah sakit karena penyakit mereka itu akibat dari stunting tersebut. Selanjutnya, nah di sini Indonesia termasuk negara dengan prevalensi sangat tinggi. Jadi di atas 30%. Untuk tahun 2020 Indonesia memang angkanya 24%. Tapi menurut WHO itu masih tinggi. Karena untuk penyebaran wilayah Indonesia masih banyak provinsi-provinsi yang angkanya di atas 35%. Itu mengapa Indonesia masih masuk dalam negara berisiko stunting. Selanjutnya, kemudian kalau secara Asia Tenggara, Indonesia peringkat ketiga di tahun 2018 setelah Timor Leste dan India. Kalau untuk di sini, yang kalau kita lihat di sini yang warna yang oranye agak krem, ini merupakan kalau kita petakan, nah memang agak kecil, masih banyak di dunia ini yang memang anak-anaknya berisiko stunting. Oke. Kalau yang ada juga yang overweight. Nah, kalau di Cina, Bapak Ibu, di Cina itu angka stuntingnya sangat kecil. Ada yang tahu mungkin jawabannya? Kenapa di Cina itu angka stuntingnya sangat kecil? Karena di Cina itu yang masalah bukan stunting, tetapi adalah obesitas. Karena di Cina mempunyai kebijakan untuk anak itu hanya satu. Tidak boleh lebih dari satu. Lebih dari satu berarti dia harus digugurkan atau dikenakan sanksi atau denda, bahkan dipenjara. Nah, di Indonesia kita tidak memperlakukan seperti itu. BKKBN pun tidak ada namanya slogan hanya boleh 2 anak. Tapi kami BKKBN 2 anak lebih baik atau lebih baik. Jadi bukan membatasi. Silakan punya anak banyak tapi berkualitas. Jadi silakan diatur jaraknya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu banyak sehingga faktor-faktor tersebut tidak akan berisiko dengan risiko stunting. Oke, next selanjutnya. Nah, ini kalau kita petakan tadi untuk khusus di Indonesia, yang warna merah ini itu yang angkanya tinggi. Semakin gelap warnanya, berarti semakin tinggi angka stuntingnya. Contoh kayak di bawah-bawah itu Pulau NTT, nah itu Timor Leste itu agak gelap angkanya. Papua hampir sebagian besar di Papua itu berwarna merah. Nah inilah PR kita bersama, terutama kita yang ada di Papua. Selanjutnya, kemudian angka stunting menurut provinsi untuk Papua di angka 29,36%.
Tapi yang tertinggi adalah di Nusa Tenggara Timur, karena memang di sana terus terang kita tahu juga bahwa untuk akses air bersih di NTT sangat susah didapat ya Bapak Ibu. Kemudian yang terendah yaitu DKI Jakarta, Babel, dan Bali untuk prevalensi rendah yang di bawah 20%. Baik, selanjutnya. Nah, ini posisi prevalensi balita stunting di tahun 2021 dengan sumber data dari SSGI. Papua masih di angka 29,5, jadi turunnya cuma sedikit Bapak Ibu. Ini di tahun 2021, padahal target kita itu Pak Jokowi minta 14% angkanya. Selanjutnya, kemudian kalau kita lihat untuk daerah Jayapura, kota Jayapura angkanya 22,9%. Ini kota Jayapura. Berarti memang tinggi. Jadi bukan berarti kalau misalnya di daerah yang kita mungkin mudah, akses air bersihnya mudah, gizinya mendapat, tidak, karena tergantung dari tadi pola asuh juga yang salah. Selanjutnya, kemudian kalau kita lihat data pada slide ini, rata-rata penurunan stunting normal itu harusnya 2,5% per tahunnya. Kalau memang kita ingin mencapai di tahun 2024 itu 14%. Tapi kalau kita lihat data yang tadi kita tampilkan, untuk Papua sudah 2021 tapi masih belum bergerak, masih 29,5%. Nah, itulah kenapa kami juga termasuk mensosialisasikan ini di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Salah satunya kita berkolaborasi, karena stunting ini tidak bisa untuk dikerjakan sendiri, butuh multisektor bersama-sama untuk mencegah stunting. Kesehatan sudah dengan intervensinya, tapi daya ungkit mereka hanya 30%, dan 70%-nya ada di lintas sektor termasuk di pendidikan. Selanjutnya, kadang kalau saya ke daerah-daerah, ketika kita bicara menurunkan angka stunting, banyak mungkin yang merasa, oh tidak mungkin Pak, dari Papua 29 kok jadi 14. Katanya itu terlalu mimpinya terlalu jauh. Tapi pemerintah sebelum melakukan kebijakan, pemerintah sudah melakukan benchmarking negara-negara yang berhasil menurunkan stunting dalam waktu singkat dan drastis angkanya. Contohnya di sini kita lihat Peru, dalam waktu 4 tahun dia bisa menurunkan dari angka 54% menjadi 37%. Kemudian di India dari 44% menjadi 22,8% dalam waktu 7 tahun. Nah, kemudian Bolivia rata-rata penurunan juga 2,5% per tahun, kemudian Korea 1,7% per tahun. Nah, apa yang mereka lakukan negara tersebut? Pertama kita lihat di Peru, mereka fokus pada keluarga miskin, karena yang jelas ketika masalahnya adalah kekurangan gizi, kalau keluarga tersebut ekonominya lemah, bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan akan gizinya? Nah, salah satu dari pencegahan stunting, BKKBN bekerjasama dengan statistik, dengan juga dengan kesehatan, kita mendata keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Jadi berisiko stunting tidak hanya berarti dia kondisi, tapi memang mempunyai ekonomi yang lemah, kemudian tidak ada air bersih di lingkungannya, sehingga ketika kita mendapati keluarga miskin tersebut, kita bisa melaporkannya ke dinas sosial supaya mereka mendapatkan bantuan, tercatat sebagai PKH dan mendapatkan BLT. Kemudian juga di situ ada program WASH yang dilakukan oleh Peru, yaitu Water Sanitation dan Hygiene, di mana air bersih menjadi suatu kewajiban. Contohnya begini Bapak Ibu, kalau anak tersebut memang sehat, ASI-nya juga diberikan secara lancar, tapi lingkungannya tidak ada air bersih, ketika dia
buang air besar di tempat sembarangan, lalat hinggap ke makanan bayi tersebut, maka anak tersebut akan diare. Itu yang disebabkan dibilang terjadi infeksi berulang. Ketika terjadi infeksi berulang, anak tersebut akan selalu sakit-sakitan dan pasti tubuhnya akan turun, berat tubuhnya akan turun. Nah, makanya program air bersih itu wajib. Kemarin juga saya mendengar salah satu bentuk Abdimas dari UT Jayapura, saya sangat mengapresiasi di mana ketika mendapati daerah-daerah di Jayapura yang tidak ada air bersih, pihak dari UT Jayapura membangun MCK. Itu sangat membantu bagi masyarakat tersebut. Ketika mereka sudah mempunyai MCK atau air bersih, itu sangat membantu dalam hal pencegahan stunting di daerah tersebut. Kemudian di India juga melakukan namanya advokasi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi memang dari sejak hamil, ibu-ibu yang hamil itu sudah diajar untuk melakukan pola asuh yang benar. Sampai dengan anak tersebut berusia 2 tahun. Jadi 1000 APK itu 270 itu 9 bulannya, dan sisanya itu adalah pada saat anak itu sampai dengan berusia 2 tahun. Kemudian ada think tank yang menyiapkan saran kebijakan berbasis bukti kepada pemerintah. Think tank ini kalau untuk saat ini yang disebut di Indonesia namanya TPPS, Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting ini, Bapak Ibu rekan mahasiswa, dibentuk oleh pemerintah dengan dasar Perpres 72 dan ada di provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa. Tujuannya apa? Agar saling ada koordinasi. Jadi di TPPS ini semua lintas sektor yang memang terlibat atau terkait dengan penurunan stunting ada di dalam wadah tersebut. Jadi Tinte sebagai wadah pemikir yang menyiapkan saran kebijakan. Kemudian promosi ASI eksklusif dan empati yang terfortifikasi, dan juga sama di Bolivia program WAS. Dan yang terakhir adalah pemberian vitamin A dan protein hewani untuk anak-anak tersebut. Inilah salah satu yang diadopsi oleh pemerintah supaya Indonesia pun bisa menurunkan angka stunting dalam waktu singkat. Kalau saya pribadi tidak perlu 14%. Kalau perlu 0%, kenapa harus kita, kalau itu bisa kita cegah, ya kita bisa lakukan. Mungkin yang utama adalah perlunya sosialisasi dan pengetahuan atau informasi sehingga semua masyarakat mengetahui bahaya dari stunting ini. Sehingga kalau memang kita mengetahui informasi ini, baiknya kita menyampaikan kepada keluarga-keluarga terdekat, masyarakat, atau misalnya mahasiswa juga bisa saling update status sehingga itu tersebar informasi ini. Selanjutnya, nah di slide ini Presiden kita Pak Jokowi menargetkan stunting turun jadi 14% di tahun 2024. Selanjutnya, dan BKKBN ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Stunting. Sebelumnya stunting ini dikelola oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan ada nih. Tapi kenapa untuk mulai sejak tahun 2020 stunting ada di BKKBN? Jadi bukan berarti karena BKKBN itu mampu menuntaskannya, tidak. Karena stunting itu adanya di keluarga, Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, bukan di masyarakat. Dan stunting itu tadi tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dicegah. Di mana cegahnya? Ya di keluarga tersebut. Kita mencegah mulai dari keluarga. Oke. Jadi makanya kenapa BKKBN ditunjuk sebagai ketua pelaksana untuk penurunan stunting, karena memang stunting itu adanya di keluarga. Tapi kami hanya sebagai penggerak fungsinya atau mengkoordinasikan sebagai advokasi. Nanti yang melaksanakan adalah instansi-instansi terkait. Selanjutnya, nah ini adalah susunan dari tim percepatan penurunan stunting yang ada di tingkat pusat. Jadi ketuanya adalah Wakil Presiden, Pak Maruf Amin, kemudian pengarahnya
Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Bappenas, dan dari Sosial, Menteri Desa Pembangunan Agraria, Agama, hingga Kepala Staf Kepresidenan. Pelaksananya adalah BKKBN, kemudian untuk anggota-anggota pelaksananya yaitu pejabat tinggi media yang ada di kementerian-kementerian terkait. Jadi memang tidak bisa dilaksanakan sendiri. Selanjutnya, kemudian untuk pelaksanaan program percepatan penduduk stunting diperlukan terlibatnya secara konvergen dan terintegrasi. Maksudnya terintegrasi adalah mulai dari pusat sampai dengan desa itu saling terintegrasi. Karena tidak mungkin kita kerja sendiri, daerah sini mengerjakan sendiri. Tentu butuh arahan dari pusat, juga untuk dana-dana anggaran yang akan dilakukan percepatan itu semuanya dikontrol dari pusat. Contohnya ketika pembangunan air bersih, itu dananya ada di PUPR. Nah, apakah PUPR sudah melaksanakannya? Nah, itu semua dikontrol dari tim percepatan penanggulangan stunting. Hingga desa, apakah desa sudah melaksanakan program penanggulangan stuntingnya? Itu juga dikontrol dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling rendah. Selanjutnya, apa yang menjadi tujuan ke depan? Yang jelas, penurunan stunting ini tujuannya menciptakan generasi emas di tahun 2045 untuk SDM unggul dan Indonesia maju. Di tahun 2045 kita sudah dengar sampai bahwa itu ada yang dinamakan puncak dari bonus demografi. Bonus demografi adalah bagaimana di mana generasi-generasi yang produktif pada usia tersebut lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan usia yang tidak produktif. Harapannya adalah bahwa generasi tersebut ketika dia sudah sampai puncaknya, dia mempunyai pekerjaan, dia bisa mendapatkan pekerjaan, sehingga dengan dia bekerja tentu mendapat penghasilan dan Indonesia mendapatkan dampaknya. Tapi kalau misalkan di tahun 2045 SDM kita tidak berkualitas karena stunting, kira-kira ketika dia akan melamar pekerjaan, apakah bisa diterima? Mungkin tes CPNS, mungkin tes di kantor-kantor BUMN, atau perusahaan-perusahaan swasta, mungkin tidak tembus. Karena pada saat tes, dia tidak bisa menyelesaikan soal-soal tersebut dengan baik. Karena tadi, faktor kecerdasannya. Tentunya kalau sudah sampai seperti itu, bukan lagi bonus yang didapatkan, tapi bencana. Yang jelas akan banyak pengangguran, kemudian SDM kita tidak bersaing. Untuk di dalam negeri saja kita sudah susah bersaing, apalagi untuk di luar negeri. Kalau kita mempunyai kualitas SDM yang unggul, tentu kita tidak hanya mungkin bekerja di dalam negeri, tapi juga dipakai di negara luar. Itulah tujuannya kenapa pencegahan stunting itu penting. Selanjutnya, oke. Ini tadi yang saya jelaskan, meningkatkan kualitas SDM sejak dini dengan mengatasi persoalan stunting. Selanjutnya, nah, caranya tadi saya sudah sampaikan, stunting itu tidak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah dengan cara memutus rantai sebelum dia lewat usia 2 tahun atau yang 1000 HPK tersebut. Jadi kenapa harus fokus kepada 1000 HPK? Yang dimulai dari pada saat anak tersebut ada di dalam kandungan si ibu. Jadi pada saat di anak tersebut mulai dari kandungan, bagaimana si ibu menyiapkan calon bayi yang tersebut dengan memberikan nutrisi-nutrisi atau gizi yang baik, sehingga diharapkan perkembangan otaknya, perkembangan si janin tersebut pada saat lahir memang memiliki kualitas yang baik. Kemudian dilanjutkan setelah melahirkan atau pasca salin dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan empasi hingga usia 2 tahun. Karena itu waktunya pembentukan otak. Jadi inilah cara memutus rantai barantai stunting. Kalau itu sudah lewat, tentu sudah tidak bisa diperbaiki lagi.
karena tidak mungkin untuk kembali ke belakang karena pembentukan otak sudah stop. Nah, itulah salah satu caranya dengan memutus mata rantai hingga dan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya. Nah, di sini kita lihat ada sensitif dan spesifik. Jadi tadi di tim percepatan penurunan stunting itu ada berbagai kementerian yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting. Nah, di sini merupakan intervensi yang dilakukan, ada sensitif dan spesifik. Kalau kita lihat di gambar di spesifik yang garisnya biru, spesifik adalah fokus kepada sasarannya atau orangnya. Tapi kalau sensitif fokus di luar sasaran tersebut. Karena tadi penyebab stunting tidak hanya dari kekurangan gizi, tapi juga dari luar. Contohnya ada faktor kemiskinan, kemudian sanitasi yang buruk, yang di luar warna merah, kemudian kurangnya air bersih, dan pendidikan. Salah satu faktor pendidikan adalah kurangnya informasi atau pengetahuan, baik kepada sasaran atau sasaran dari stunting tersebut, maupun juga dari lingkungan masyarakatnya yang tidak mendapatkan informasi. Sehingga inilah faktor spesifik dan sensitif. Nah, pemerintah untuk spesifik itu lebih banyak dominan ada di Kementerian Kesehatan. Jadi pada saat mulai pendampingan ibu hamil, Kementerian Kesehatan juga mendampingi, melihat, memonitor pertumbuhan janin tersebut, kemudian memberikan makanan-makanan bergizi juga kepada ibu hamil. Apalagi kalau misalnya pemeriksaannya dilakukan di posyandu, tentu akan banyak makanan-makanan bergizi yang bisa didapatkan si ibu hamil tersebut. Kemudian pada saat pranikah juga diberikan pembekalan atau informasi. Jadi dia siap nikah tapi harus juga siap hamil. Berarti ketika nanti pada saat dia hamil, dia harus mempersiapkan calon bayi tersebut hingga usia 2 tahun betul-betul mendapatkan gizi yang berkualitas. Dapatnya. Kemudian di sisi lain untuk kemiskinan, sanitasi, air bersih itu ada tugasnya di luar Kementerian Kesehatan. Di tugasnya Dinas PU, kemudian Dinas Sosial, Kementerian Agama, Pendidikan, itu juga harus andil dalam intervensi sensitif tersebut. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh layanan intervensi dalam rangka pencegahan stunting. Misalnya kalau tadi yang ibu hamil untuk yang sasarannya langsung diberikan tambahan asupan gizi. Untuk remaja putri, jadi mulai dari SMP itu ketika dia sudah mendapatkan haid pertama, wajib untuk mengkonsumsi tablet tambah darah setiap 3 bulan sekali. Kenapa? Karena pada saat anak tersebut haid, dia kekurangan darah karena ada darah yang keluar. Makanya wajib remaja putri itu mengkonsumsi tablet tambah darah. Kemudian anak-anak yang 6 sampai 23 bulan wajib untuk mendapatkan makanan pendamping selain dari ASI tersebut. Kemudian anak-anak yang berusia balita dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Ini adalah contoh-contoh layanan dari intervensi spesifik kepada sasaran-sasaran yang memang pintu dari bayi stunting itu akan lahir atau muncul. Kemudian layanan intervensi sensitifnya, artinya di luar Kementerian Kesehatan, misalnya pada saat anak tersebut sudah lahir, wajib untuk dilakukan pemasangan KB supaya jangan sampai anak itu masih bayi, tiba-tiba sudah hamil lagi. Nanti akibatnya biasanya yang 3G. Dia masih gendong, tapi juga masih gandeng anak, sudah gendut. Nah itu yang tidak boleh, harus diatur jaraknya. Kemudian rumah tangga juga mendapatkan akses sanitasi layak, jadi harus punya jamban, kemudian punya air bersih, sama jumlah keluarga miskin harus mempunyai adanya bantuan tunai
bersarat sehingga bisa mencukupi tadi kebutuhan gizinya. Nah, itulah bentuk dari layanan intervensi baik spesifik dan sensitif. Selanjutnya, pidato Presiden RI tentang PIS Indonesia bahwa pesan kesehatan dimulai sejak ibu itu hamil, karena diharapkan bayi itu sehat, kemudian tidak ada kematian bayi maupun kematian ibu yang meningkat. Jadi pada saat sudah mulai ibu itu hamil, itu sudah mulai dilakukan intervensi kesehatan atau pintu masuk dari generasi Indonesia yang unggul. Selanjutnya, baik. Ini saya tampilkan dokumentasi pada saat kami dari BKKBN mengunjungi daerah Tolikara untuk menyampaikan sosialisasi tentang stunting. Kalau di sana ternyata intervensi kesehatannya memang sudah dilakukan. Jadi dokumentasi ini bukan berarti pembanding, oh di sana lebih bagus, tapi sebagai motivasi biasanya. Kenapa daerah-daerah yang di gunung bisa melakukan, tapi kita kadang-kadang di daerah yang mudah aksesnya tapi tidak bisa melakukan. Jadi posyandu itu rata-rata dilakukan sebulan sekali. Tapi di Tolikara mereka setiap hari posyandu. Nah, jadi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui dikumpulkan di dalam ruang berbeda. Karena akan diberikan makanan-makanan yang bergizi. Karena di sana susah untuk akses. Tapi kalau kita foto di sini bagaimana bayi-bayi di sana gemuk-gemuk, sehat-sehat. Karena moto dari Tolikara membangun generasi emas mulai dari ovum atau pembentukan. Ini salah satu dokumentasi yang kami tampilkan. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, terkait dengan BKKBN, BKKBN pun siap melaksanakan arahan Presiden untuk menurunkan angka stunting melalui pendekatan keluarga. Karena masing-masing kementerian punya programnya masing-masing. Dinas Sosial dengan programnya, kemudian PU juga dengan program air bersihnya, kesehatan juga dengan program kesehatannya, intervensinya, seperti tadi kita slide sebelumnya, bagaimana mereka memberikan makanan-makanan bergizi. BKKBN juga siap melaksanakan percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga, yaitu tadi dari pola asuh. Karena salah satu faktor penentu stunting adalah pola asuh. Selanjutnya. Nah, pola asuh yang dilakukan di kami di BKKBN mulai dari balita, kemudian remaja, hingga pada saat ibu itu sudah hamil dan lansia. Jadi pola asuh yang dilakukan adalah bagaimana sejak ibu itu hamil paham betul apa nanti yang akan dilakukan ketika ibu itu hamil. Kalau video sebelumnya saya mungkin bisa tampilkan bagaimana kalau di Tolikara itu mereka sejak bayi itu lahir mereka sudah berbicara, mungkin mengelus-elus perutnya supaya ada hubungan batin. Termasuk pemberian ASI pun itu salah satu membentuk hubungan batin dengan anak tersebut. Jadi kami melakukan mulai dari pola asuh yang baik supaya anak tersebut tidak akan berisiko stunting. Dampaknya apa Bapak Ibu? Ketika kita memberikan pola asuh yang baik. Contohnya gini, ketika dari kecil kita sudah memberikan pola asuh yang baik, tentunya ketika anak itu menginjak remaja, anak tersebut lebih dekat dengan kita. Nah, salah satu pintu dari terjadinya anak berisiko stunting adalah pernikahan dini. Atau yang diakibatkan biasanya terjadinya seks bebas di remaja, kemudian karena sudah hamil dia harus nikah dengan usia dini, tentunya anak tersebut akan berisiko stunting. Atau karena pola asuh yang salah, anak-anak hanya berpatokan saya cukup SMA saja, tidak ada niat untuk kuliah. Ketika SMA selesai, kemudian menikah,
tentu akan berisiko stunting karena rahimnya belum kuat. Kalau dia mungkin kuliah, tentu dia akan melewati masa tersebut, menyelesaikan kuliahnya, sehingga rahimnya kuat dan dewasa secara mental juga. Ketika dia menikah dan hamil, si ibu tersebut sudah dewasa dalam hal mental sehingga bisa memberikan pola pengasuhan yang baik. Selanjutnya, maaf belum terbuka slide-nya. Oke. Nah, dan salah satu cara pendengaran stunting adanya batas usia ideal menikah untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Kenapa ada batas usia ideal menikah? Yang jelas kalau memang menikah pada usia ini tentunya tadi rahim wanitanya sudah siap ketika dibuahi, kemudian secara mental juga, emosi ketika dia mempunyai anak, dia bisa fokus. Jangan karena masih muda ada anaknya tapi sibuk dengan HP-nya, sibuk update status, jadi malah terabaikan hal tersebut sehingga menyebabkan pola asuh yang salah. Dan laki-laki ketika usianya 25 tahun, minimal 25 tahun, tentunya dia lebih bertanggung jawab dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, kemudian pentingnya juga dengan pengasuhan 1000 HPK itu masuk dari salah satu program kami di BKKBN, bagaimana menurunkan stunting dengan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, dan prinsip pengasuhan asah, asi, dan asuh. Jadi kebutuhan setiap anak itu, kalau dulu kita dengar asah, asi, asuh, ya ini. Asah itu untuk kebutuhan akan mentalnya, yang merupakan cikal bakal untuk proses belajar anak. Asi yaitu kebutuhan emosi dan kasih sayang. Kemudian asuh kebutuhan fisiknya, gizi, imunisasi, pengobatan, pemukiman. Nah, 3 hal inilah yang kami dari BKKBN terkait percepatan penurunan stunting untuk menerapkan itu harus ada di tiap-tiap keluarga. Jadi ketika setiap keluarga menerapkan ini, harapannya angka stunting itu tidak akan muncul karena mereka memahami akan kebutuhan dasar dari setiap anak tersebut. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh pola asuh yang diberikan kepada anak sejak dini, yaitu pola pengasuhan positif. Jadi kenapa ini berpengaruh, Bapak Ibu, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa? Karena kalau pola asuh yang diberikan secara dini, mulai dari dia kecil, itu akan pertama selain menumbuhkan kecerdasannya, kepercayaan dirinya, juga yang paling utama adalah anak tersebut dengan orang tua terjalin hubungan yang baik. Sehingga ketika nanti dia sekolah, baik SD, SMP maupun SMA, yang didengarkan adalah orang tua. Karena adanya hubungan yang baik. Kalau anak tersebut tidak mendapatkan hubungan yang baik di rumah, dan dia mencari informasi di luar, jangan salahkan kalau anak tersebut akan jatuh ke narkoba, seks bebas. Kalau sudah seks bebas berarti dia hamil, yang pasti dia akan anak tersebut berisiko stunting juga. Atau nikah dini ketika punya anak karena masih usia dini tentu tidak akan bisa merawat anak tersebut dengan baik. Inilah salah satu bentuk pengasuhan positif kepada anak. Sehingga harapannya anak menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nah ini contoh ilustrasi apa itu pola pengasuhan positif. Jadi pola pengasuhan positif itu mendidik anak dengan disiplin tapi dengan kasih sayang. Nah, ilustrasi pertama, apa yang harus dilakukan seorang ayah ibu apabila kedapatan anaknya memecahkan kaca jendela?
Nah, kalau misalnya seperti ini, biasanya apa yang dilakukan? Ada yang mau jawab mungkin? Biasanya dimarahin, Pak. Dimarahin, cuma dimarahin aja. Ada lagi silakan. Dipukul ya biasanya ya. Biasanya sih ya, Pak. Biasanya. Nah itu. Jadi pola pengasuhan positif itu kita tidak harus memukul anak. Gitu. Jadi caranya salah satu bentuk pola pengasuhan positif, anak tersebut dipanggil, ditanya kenapa dia marah. Anak tersebut tidak akan sengaja memecahkan kacanya. Ketika dipanggil alasannya apa, kemudian kita ajak anak tersebut untuk sama-sama membersihkan sisa kaca dengan hati-hati. Kemudian apabila dia punya tabungan, ya untuk sama-sama patungan untuk membeli kaca yang baru. Dengan begitu dia akan tahu bahwa itulah ketika dia melakukan sesuatu yang salah, dia harus bertanggung jawab. Jadi tidak harus langsung dipukul. Selanjutnya, ilustrasi kedua. Nah, ini biasanya juga kalau kita mendapati anak-anak yang mencoret dinding, pasti kalau nggak tangannya dipukul atau anak itu dimarah. Nah, untuk hal positif, tidak harus langsung kita pukul, tapi kita panggil, kita sama-sama bersihkan dinding tersebut dengan air, sehingga anak tersebut menyadari bahwa itu salahnya. Pasti orang rata-rata orang mengatakan, ah tidak mungkin Pak, dia harus dipukul supaya dia tahu dia salah. Tapi nanti kita lihat kenapa hal ini tidak boleh kita lakukan untuk pola pengasuhan. Selanjutnya, nah mungkin awalnya ketika pun saya mengajar hal ini ke kabupaten, orang tua ragu apakah konsep ini efektif untuk mendidik anak. Memang ternyata hari ini lebih baik dibandingkan dengan konsep memberi hukuman agar anak menuruti orang tuanya. Next, selanjutnya. Nah, jadi ilustrasinya waktu kecil pasti kita juga tidak suka jika orang tua membentak atau menghardik, mempermalukan kita di depan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada anak yang dimarahin depan teman, pasti kita nggak suka. Nah, sama juga dengan nanti anak-anak kita. Mereka juga tidak mau diperlakukan seperti itu. Tuh. Selanjutnya. Nah, di tempat kerja juga sama. Kalau ada Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang sudah bekerja, kan memang data banyak bekerja. Pasti kita di tempat kerja lebih senang atasan yang terbuka atau memberikan solusi, bukan suka atasan yang suka marah-marah, maki-maki, atau marah kadang nggak jelas tiba-tiba marah-marah. Pasti kita senang atasan yang kalau kita salah ditegur secara halus, ditanyakan, kemudian oh solusinya seperti ini. Nah, sama juga dengan anak-anak di rumah. Mereka lebih senang adalah orang tua yang punya solusi. Ketika mereka salah, apa solusinya? Jangan langsung dimarah atau bahkan dipukul. Nah, itu yang contoh dari pola pengasuhan positif. Selanjutnya, kenapa pola pengasuhan positif sangat cocok diterapkan? Karena pola pengasuhan positif itu Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa sudah pernah dilakukan penelitian atau sudah dicoba. Di gambar ini kita lihat bahwa ilustrasi ada 2 buah pohon yang ditaruh di satu sekolah. Jadi mereka mencoba membuat eksperimen dengan menaruh 2 buah pohon, sama-sama subur, artinya sama-sama tingginya sama. Kemudian yang pohon kiri itu mereka selalu disuruh untuk memberikan kata-kata negatif kepada pohon tersebut. Jadi bilang, kamu pohon yang tidak baik, buahmu nanti akan tidak berkembang atau daunmu jelek, kemudian kamu akan layu. Jadi itu dilakukan selama 30 hari. Selalu dilakukan kata-kata negatif. Dan pohon yang di sebelah kanan selalu dikatakan kata-kata positif. Misalnya bungamu akan bagus, daunmu akan hijau, kamu akan tumbuh dengan subur, dan hal-hal pokoknya yang berbau positif. Next. Nah, hasilnya, silakan next. Jadi setelah 30 hari,
untuk pohon yang selalu diberikan kata-kata positif bahwa dia akan subur, dia memang betul-betul akan tumbuh dengan subur dan daunnya hijau. Tapi pohon yang satu yang selalu diberikan kata-kata negatif, kemudian kamu akan layu, memang akan betul-betul layu. Walaupun mereka dua-dua dikasih air, dikasih pupuk yang sama, tapi pengaruh dari negatif tersebut. Next. Jadi itulah kenapa ketika kita melakukan pengasuhan positif, tentu dampaknya sangat baik bagi anak. Mungkin tidak dirasakan pada saat dia masih kecil, tapi ketika dia mulai remaja, yang orang tua semua butuhkan adalah komunikasi dan kedekatan dengan anak. Sehingga orang tua bisa membimbing anak dengan baik, sehingga anak-anak tidak akan terjerumus untuk hal-hal yang tidak baik, narkoba maupun seks bebas, sehingga tidak ada namanya anak-anak itu lahir karena usia masih dini akibat seks bebas. Next. Nah, jadi untuk penurunan stunting itu memang membutuhkan peran multisektor, tidak hanya dari kesehatan, tapi dari semua instansi-instansi yang terlibat. Jadi yang menentukan dari lingkungan, kemudian ekonomi politik, faktor kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini salah satu contoh dari masing-masing lintas sektor, dengan contohnya terkait dengan intervensi dilakukan, misalnya kesehatan dengan program ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri dan balita, dan di luar tersebut yang 70% adalah program sektor non kesehatan, misalnya pertanian meningkatkan akses ketahanan pangan dan gizi, pekerjaan umum menyediakan sarana sanitasi pedesaan, agama bimbingan perkawinan atau pranikah. Jadi sebelum nikah itu ada bimbingan perkawinan dan Kominfo dengan kampanye informasi terkait stunting, keluarga berencana tentang praktek pengasuhan anak seperti tadi kita sudah contohkan, kemudian pendidikan penyelenggaraan PAUD, kelas parenting, penguatan UKS. Selanjutnya. Nah, sekarang terkait dengan tema kita, yaitu program mahasiswa peduli stunting. Apa peran mahasiswa kita saat ini untuk menurunkan stunting? Selanjutnya. Jadi program inovasi kemahasiswaan untuk mendukung percepatan penurunan stunting melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi salah satu adalah implementasi Merdeka Belajar. Kalau di BKKBN kerjasama dengan perguruan tinggi negeri, kita memberikan kuliah umum pada saat mahasiswa baru, kemudian adanya pojok kependudukan, sama integrasi mata kuliah terkait dengan kependudukan dan pencegahan stunting, juga ada KKN tematik. Jadi kalau memang di UT memang mungkin tidak ada KKN ya untuk ini, tapi di perguruan tinggi negeri yang lain kita melakukan KKN bagaimana ketika dia di desa, ditempatkan desa, tugasnya untuk bagaimana menginventarisir lokus yang ada di sana dan bagaimana supaya penduduk di sana terhindar dari stunting. Selanjutnya, karena kita ketahui bersama fungsi pendidikan tinggi yang pertama adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian mengembangkan sivitas akademik yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Selanjutnya, kemudian mengembangkan tujuannya agar kita mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya. Nah, sasaran mahasiswa penting, jadi kalau mahasiswa penting bilang penting adalah peduli stunting. Jadi sasaran mahasiswa peduli stunting adalah ikut berperan aktif dalam prioritas intervensi stunting dalam rangka mewujudkan generasi emas bangsa yang sehat, berilmu, cakap kreatif, dan mandiri melalui program mahasiswa peduli stunting. Selanjutnya, nah, apa nanti contoh-contohnya nanti selanjutnya akan saya sampaikan contoh-contoh
bentuk dari peran mahasiswa yang dapat diimplementasikan melalui stunting. Selain dari kampus Merdeka, kemudian ada juga pengabdian masyarakat sama KKN tematik. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh gerakan mahasiswa peduli stunting. Misalnya mahasiswa tersebut membuat materi flyer, poster, teks, bacaan tentang stunting bagi siswa sekolah. Nah, yang tadi video sebelum kita mulai masuk materi, itu video itu dibuat oleh mahasiswa. Jadi, mereka membuat suatu video-video edukasi yang tujuannya menyebarkan informasi. Kemudian ada juga mahasiswa melakukan kegiatan kampanye konsumsi ibu hamil dengan bahan unggulan sekitar. Jadi istilahnya dapur sehat. Bahan-bahannya kan bisa dapat sekitar. Karena banyak kita di Papua ini sebenarnya mudah untuk mendapatkan makanan-makanan bergizi untuk anak kita. Contohnya apa? Kayak di Jayapura, ikan itu mudah didapat. Beda mungkin dengan di Tolikara. Susah mereka mendapatkan ikan. Di kita mudah ikan. Tapi yang kenyataannya kalau misalnya nelayan itu dapat ikan, yang dibawa pulang yang dijual ke pasar pasti yang besar-besar. Yang besar, yang memang masih bagus. Tapi yang dibawa pulang ke rumah yang kecil-kecil. Mungkin yang tidak layak makan, itu dibawa pulang ke rumah. Harusnya kebalik. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan kita jual yang besar tapi di rumah kita lupa. Nah, itu harus juga kita edukasi kepada masyarakat. Nah, ini. Jadi salah satu contoh gerakan-gerakan mahasiswa. Selanjutnya. Nah, ini salah satu dokumentasi ketika mahasiswa itu ke KKN, mereka bagaimana menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena tadi salah satu faktor dari stunting adalah karena tidak adanya informasi atau pengetahuan pendidikan. Oke. Kemudian selanjutnya, pendampingan juga melalui KKN tematik stunting. Jadi kalau mahasiswa memang ada program KKN-nya, bisa untuk melakukan penyuluhan ketika ada posyandu di desanya, kemudian edukasi menu makanan sehat, bisa juga ketika berada di desa, mereka yang menyediakan contoh-contoh makanan sehat, tidak usah beli, tapi mungkin kegiatan petaninya misalnya diminta telur-telur yang retak, tapi retak bukan yang karena jelek, tapi bagus, itu disumbangkan untuk diolah menjadi makanan sehat. Itu salah satu pola pendampingan dilakukan mahasiswa pada saat mereka KKN. Selanjutnya. Nah, ini salah satu kisah inspiratif. Jadi pada saat mahasiswa tersebut KKN menyediakan untuk makanan sehat bagi ibu-ibu yang punya anak masih bayi. Tuh. Nah, awalnya memang untuk bisnis atau pelatihan kewirausahaan, tapi lama-lama itu jadi konseling untuk ibu-ibu balita. Selanjutnya. Nah, ini contoh dari intervensi gizi melalui dapur sehat, yaitu jadi dapur sehat atasi stunting. Karena banyak ibu-ibu kita atau di Papua itu yang tidak paham makanan-makanan apa yang memang sangat membantu gizi pada saat ibu-ibu sedang hamil. Jadi konsumsi apa yang seharusnya. Padahal tahu tempe itu bagus proteinnya, pembentukannya juga bagus. Jadi tidak hanya selalu itu dengan susu atau makanan-makanan yang mahal, tapi hal yang sederhana juga bisa. Selanjutnya. Nah, ini bilang, makanya makanan sehat tidak harus mahal. Jadi bisa menggunakan pangan lokal atau pangan Nusantara, yaitu pangan yang diproduksi di wilayah Indonesia dan tersedia dekat dengan masyarakat. Mujair pun ternyata baik kandungan proteinnya. Kemudian ubi ungu, ikan teri. Jadi banyak makanan-makanan ternyata ketika dikonsumsi sangat berpengaruh pada saat pembentukan mulai ibu hamil dan ibu itu sampai baduta. Nah, ini yang nanti bisa mahasiswa untuk mengelola jenis-jenis makanan, mengajari masyarakat pada saat mungkin di sekitar desanya,
atau kampungnya, telurahnya berperan aktif posyandu untuk memberikan informasi ini kepada ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu yang memiliki baduta dan balita. Selanjutnya, kemudian juga sekarang kan mahasiswa pasti punya media sosial. Coba harapannya mahasiswa tidak hanya update status, mungkin dia sedang di mana atau sedang liburan. Mungkin baiknya juga mahasiswa juga bisa berperan aktif dalam pencegahan stunting dengan mengupdate status informasi tentang stunting. Apa itu stunting, kemudian seperti apa tadi sehat, hingga mahasiswa tidak hanya statusnya ya yang pribadi, tapi bagaimana kita memberikan informasi dan menolong orang lain. Selanjutnya, pembuatan video pendek itu sangat bagus. Nah, itu mungkin juga bisa nanti ketika tugas-tugas untuk mahasiswa dalam berupa coba buat video pendek untuk misalnya mengedukasi masyarakat. Biasanya kalau yang terkait mungkin administrasi publik, jadi bisa dibuat tersebut karena ini masuk dalam program percepatan nasional stunting ini. Kemudian kampanye gizi dan kesehatan sama membangun gerakan hidup sehat. Itu salah satu dari peran-peran mahasiswa juga. Selanjutnya, oke, ini sama dengan tadi ya. Jadi memberi informasi kepada SD, SMP, SMA, kemudian di tingkat remaja, mungkin kalau ada kegiatan remaja masjid atau pemuda-pemuda gereja, masih juga bisa aktif dalam menyampaikan informasi-informasi ini. Selanjutnya, nah sebagai penutup, selanjutnya, mari kita peduli dan bersama-sama berpartisipasi serta memahami untuk mencegah stunting. Next, dengan tujuan agar SDM Indonesia masa depan bebas stunting. Jadi kita memiliki SDM yang berkarakter kuat, multi kecakapan abad 21, inovatif dan entrepreneur, juga mempunyai kompetensi wawasan global, hingga harapannya setiap warga negara dapat bekerja dan memiliki aktif hidup sebagai warga negara yang baik dalam tatanan kehidupan dunia, serta selalu menjadi mahasiswa yang memiliki berpikiran kritis dan memiliki kemampuan akademik sepanjang hayat. Itulah materi terkait dengan apa peran mahasiswa dalam menurunkan stunting. Harapannya saya yaitu ketika sudah mengetahui informasi ini, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa tergerak hatinya. Bagaimana kita membangun, kita walaupun kita belum bekerja mungkin masih belajar, tapi kita bisa memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, generasi kita ke depannya, orang tua, keluarga terdekat, bahwa stunting itu berbahaya, tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa kita cegah. Demikian penyampaian dari saya dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Vetaroy. Buat pemaparan materinya kita berikan aplaus. Baik, terima kasih banyak. Jadi memang ternyata stunting ini pengertiannya banyak ya, yang dibahas banyak ya. Jadi selama ini kan kita cuma tahu stunting tubuh pendek, ukuran anak-anak ukuran pendek, tubuhnya tidak sehat. Ternyata proses menuju ke stuntingnya ini banyak penyebab dan banyak hal yang tadi sudah dipaparkan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi wawasan buat mahasiswa Universitas Terbuka, karena memang Pak Roy untuk mahasiswa UT sendiri kita masuk dalam berbagai karakter, karena mahasiswa UT bukan hanya mahasiswa yang graduate dari SMA dalam arti mahasiswa yang statusnya belum menikah, tapi hampir 80% adalah mahasiswa yang sudah menikah dan status sudah berumah tangga. Jadi dengan kegiatan ini menjadi menambah wawasan mahasiswa bahwa memiliki anak bukan hanya memiliki, tapi bagaimana bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak, untuk bagaimana kita menyiapkan SDM generasi emas
program pemerintah untuk 2045. Indonesia menyiapkan generasi emas dengan menguatkan 1000 hari pertama anak-anak dalam masa pertumbuhan dan juga menyiapkan calon-calon pasangan, dalam arti mencegah terjadinya pernikahan dini karena belum adanya kesiapan mental maupun kesiapan produktif untuk ibu hamil di usia dini. Baik, selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab kepada rekan-rekan mahasiswa yang mau memberikan pertanyaan. Saya buka sesi pertama untuk 3 penanya, silakan. Silakan rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya. Mungkin ada yang baru mengetahui atau ada yang mau kurang paham, atau ada mungkin calon-calon mahasiswa yang siap membangun rumah tangga, mungkin perlu bekal apa ini? Ayo silakan. Mungkin dari saya, Bu. Silakan sebut namanya. Dari Juwita program studi Syafnur mana? Tanya, Oke, dari program studi Administrasi Negara. Administrasi Negara. Administrasi. Silakan. Ada yang Ya. mau ditanyakan? Ya, pertanyaan saya itu bagaimana kita membedakan antara stunting dengan faktor genetik? Kan stunting itu kan yang badannya berukuran kecil itu. Misalnya kalau genetik dari ayahnya mungkin kecil atau ibunya kecil, bagaimana cara kita membedakannya gitu, Pak? Stunting dengan faktor genetik. Sekian, terima kasih. Juwita ya? Iya, Bu. Iya, ada lagi pertanyaan penanya kedua? Ada, Bu. Izin bertanya. Silakan dengan Mbak Neneng ya? Dengan Neneng kok. Iya, betul. Oke. Dari izin program bertanya, studi? apakah ilmu komunikasi? Oke. Apakah stunting bisa disembuhkan atau pertumbuhan anak penderita stunting bisa kembali normal? Bisa disembuhkan atau bisa kembali normal. Oke, penanya ketiga. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin bukan hanya pola stunting ya, tadi kayaknya keluar ada pembahasan tambahan ASI asuh, persiapan rumah tangga untuk anak, terus kemudian juga kayaknya ada faktor pencegah stunting seperti persiapan gizi anak, gizi, kemudian sanitasi dan sebagainya. Kayaknya kita kan berada di lingkungan masyarakat yang pasti ada yang seperti ini. Maksudnya kita mengalami lingkungan masyarakat yang mungkin NCK-nya kurang pas, gizi kurang memadai dan lain sebagainya. Sebagai mahasiswa, peran aktif sangat diperlukan. Ada lagi yang mau bertanya? Penanya ketiga silakan sebelum saya tutup pertanyaannya. Ada, Ibu. Silakan dengan dari mana? Nama saya Octaviana Komba, saya dari Prodi Sosiologi. Tadi kan Ibu saya baru masuk, jadi belum tahu jelas. Maksudnya mau tanya stunting tuh itu apa ya, Ibu? Oke. Stunting itu apa ya? Jadi belum Iya, Ibu. tahu ya, oke. Octaviana dari program studi apa? Sosiologi, Bu. Sosiologi. Oke. 3 penanya sudah ada ya. Saya ke Pak Roy. Jadi ada 3 penanya. Yang pertanyaan pertama atas nama Mbak Juwita bertanya tentang bagaimana membedakan stunting dengan keadaan tubuh pendek karena genetik. Yang kedua dari Mbak Neneng tentang apakah stunting itu bisa disembuhkan atau stunting bisa kembali normal. Setelah dia stunting dia bisa kembali normal. Yang ketiga untuk Octavin karena baru bergabung ini ya. Jadi mau menjelaskan secara ringkas seperti apa sih itu stunting. Silakan saya kembalikan ke Pak Ron. Baik, terima kasih Ibu Milka sebagai moderator. Terima kasih juga untuk Mbak Juwita,
Mbak Neneng dan Mbak Oktopin ya yang sudah bertanya. Jadi saya jawab dulu untuk yang dari Mbak Juwita. Bagaimana membedakan stunting dan faktor genetik? Jadi kalau orang yang memang katakan KT ya, kita pernah lihat orang KT itu genetik, dia bukan stunting. Jadi kalau memang dia itu karena adanya penyakit genetik sehingga dia seperti itu. Tapi kalau stunting, walaupun ayah ibunya atau orang tuanya tinggi, pada saat ibu tersebut hamil dan tidak melakukan pola asuh yang tepat dalam 1000 hari pertama kehidupan tersebut, maka akan berpotensi anak itu tidak tinggi. Walaupun mungkin kalau secara genetik harusnya kalau ayahnya tinggi, ibunya tinggi, sebenarnya harusnya anak itu tinggi. Tapi karena pada saat pola asuh yang tidak tepat, karena mungkin tadi kekurangan gizi atau pola asuh lainnya, sehingga anak tersebut kemungkinan akan berisiko stunting. Dan untuk membedakannya pada saat kita stunting, ada dari tadi kecerdasannya. Jadi pada saat ada namanya kartu kembang anak. Harusnya anak di usia tersebut, misalnya usia 10 bulan harusnya sudah bisa merangkak, dia belum, atau sudah bisa bicara, ini kok belum bisa bicara. Nah, itulah faktor-faktor yang mulai dilihat. Kemudian pada sekolah, contoh sederhananya ketika dia sudah mulai sekolah, anak-anak biasa 1 tambah 1 tambah 2 mungkin dia bisa cepat. 2 tambah 2 yang stunting sama-sama jawab 4. Yang tidak stunting juga sama 4. Tapi ketika mulai agak panjang, misalnya 3 tambah 3, kemudian tambah 5, yang tidak stunting bisa menjawab. Tapi kalau yang stunting, dia mulai agak bingung. Nah, itu pada saat dia sekolah. Nah, itu kalau yang untuk kecerdasannya. Tapi kalau yang tadi itu tentu berbeda. Orang yang pendek karena faktor genetik, itu bukan berarti dia stunting. Tapi dilihat kecerdasannya, walaupun mungkin dia pendek, tapi ternyata dia cerdas, berarti bukan stunting, karena memang faktor genetik. Nah, makanya bukan berarti tadi orang stunting pasti pendek, karena sampai sekarang WHO belum pernah menemukan anak yang menderita stunting itu tinggi, pasti pendek. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Jadi banyak kita lihat tokoh-tokoh yang pendek-pendek tapi dia pintar, contohnya Profesor Habibie. Dia pendek, tapi dia cerdas dan pintar. Itulah yang membedakan stunting dan genetik. Kemudian untuk Mbak Neneng ya, apakah stunting bisa disembuhkan atau kembali normal? Kalau sudah lewat 1000 HPK, atau sampai dengan misalnya usia anak itu 2 tahun, stunting tidak bisa disembuhkan. Itu yang kenapa negara sangat perhatian dengan stunting. Karena ketika sampai dengan 1000 HPK itulah pembentukan otak dan pertumbuhan anak tersebut. Makanya ketika pada saat pendampingan, mulai dari ibu hamil itu sudah mulai kontrol ke rumah sakit, puskesmas, posyandu untuk melihat ini walaupun anak itu masih dalam kandungan bisa beratnya berapa. Sekarang kan alat-alat sudah canggih. Dia sudah bisa mendeteksi berat si anak tersebut mulai dari kandungan. Ketika beratnya dianggap kurang, berarti ibu harus mulai menambah gizinya, jangan dibiarkan. Apalagi yang berbahaya untuk ibu-ibu yang pada saat itu malas untuk memeriksakan kehamilan. Sekarang ada aturan baru dari Kementerian Kesehatan untuk pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali. 6 kali wajib untuk pemeriksaan kehamilan. Guna mendeteksi jangan sampai nanti anaknya lahir dari stunting. Jadi ketika sudah lahir masih bisa dikasih kesempatan intervensi, perbaikan gizi, sampai dengan anak usia tersebut 2 tahun. Lewat 2 tahun ya tetap anak itu akan stunting. Yang tadi pertanyaan dari Bu Pin, apa itu stunting? Jadi stunting adalah bukan penyakit, tapi gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak tersebut terganggu otak dan fisiknya. Itu diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi gangguan pertumbuhan. Penyebabnya tadi pola asuh, kekurangan gizi kronis, dan faktor lingkungan. Itu yang terkait dengan stunting. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Pak Roy ya buat pemaparannya. Saya rasa rekan-rekan
Saya rasa rekan-rekan mahasiswa sudah mulai mendapat informasi, pengetahuan, wawasan lebih jauh ya, terutama buat rekan-rekan mahasiswa yang calon-calon ibu muda atau yang nanti akan membentuk satu keluarga. Ini penting sekali. Tadi disampaikan bahwa stunting tidak bisa disembuhkan. Proses stunting dari awal kehamilan sampai 1000 hari pertama. Jadi kalau gagal seorang ibu mengasuh anak atau pola asuh anak itu tidak dilakukan dengan baik pada saat mengandung, saya juga ada baca bahwa kalau ternyata apakah benar Pak Roy kalau dalam posisi hamil ibu mengkonsumsi, dalam arti ibu yang merokok, suka minum minuman mungkin beralkohol, apakah itu juga berpengaruh ya terhadap proses pertumbuhan bayi dalam kandungan, dalam arti dia juga bisa menyebabkan stunting, apa seperti itu Pak? Ya, jadi berpengaruh Bu Milka bukan hanya pada saat dia mengandung. Jadi berpengaruh ketika sebelum menikah juga, itu juga berpengaruh. Jadi pada saat mungkin calon pengantin tersebut memang pola hidupnya merokok, atau ini artinya kandungan sperma yang harusnya nanti pada saat dia menikah itu harusnya sehat dan berkualitas, tapi pada saat dia menikah sudah tidak berkualitas. Karena dia memang sebagai perokok. Ditambah lagi kalau memang dia perokok, pastinya pada saat pada saat istrinya mengandung atau sedang hamil, tentu akan secara tidak langsung akan terpapar asap rokok yang bilang perokok pasif. Sehingga itu akan mempengaruhi juga pada saat ibu tersebut mengandung. Kemudian juga pada saat dia lahir, kan tidak mungkin karena memang sekeliling rumahnya dia susah untuk mengenyang rokok, itu juga berdampak kepada si bayi tersebut. Dan tentu saja biasanya kalau perokok itu dari penghasilannya dia akan ada pengeluaran yang untuk rokoknya yang dia keluarkan. Kalau contoh sekarang kalau misalnya rokok 1 bungkus 25.000, kalau 1 hari mungkin dia habis 2 bungkus 50.000, itu akan terus-menerus menjadi pengeluarannya. Coba kalau pengeluaran tersebut itu coba pengeluaran itu mungkin dialihkan untuk memberi makanan sehat, susu bayi, atau telur, atau protein lain, ganti yang sederhana, sehingga itu akan menunjang untuk pertumbuhan si anak tersebut. Yaitu mungkin dampaknya secara langsung. Baik Pak Roy, terima kasih banyak buat juga semua mahasiswa yang sudah turun aktif dalam kegiatan webinar kemahasiswaan seri kelima. Jadi mahasiswa. Ya, saya rasa karena waktunya sudah Pak ya. Sebenarnya masih banyak yang kita mau bahas karena stunting ini penting sekali. Ini stunting penting bagaimana Indonesia maju. Berarti dia harus menyiapkan generasi-generasi muda yang dari sekarang sudah mulai dibentuk, menyiapkan keluarga-keluarga berpotensi untuk next ke depan target 2045 itu kurang lebih sudah berapa tahun ya? Kurang lebih masih ada sekitar 23 tahun lagi. Ini tidak terasa ya, 23 tahun. Generasi-generasi berarti yang sekarang masih usia mungkin dalam kandungan, masih usia bayi, ini harus kita jaga bersama-sama. Jadi saya mengajak mahasiswa Universitas Terbuka Jayapura kita berperan aktif. Berperan aktif dalam mensukseskan program pemerintah untuk menciptakan generasi emas tahun 2045 dengan menciptakan atau menyiapkan generasi-generasi yang bebas dari stunting. Sehingga Indonesia akan semakin lebih maju dengan SDM yang ada. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Sepertinya ada, Pak Roy, saya izin, ini ada mahasiswa yang mungkin 2 penanya Pak ya, mungkin jawabannya singkat dan jelas saja karena kita sudah mepet waktu. Ini ada 2 penanya atas nama Nurul di chat tadi, beliau ada chat. Nurul Aziza yang bertanya bagaimana jika sudah tumbuh besar, dia mengalami stunting, tetapi dia hanya mengira jika itu faktor genetik. Oke. Yang kedua dari Winda Apriliani, dia bertanya apa dampak dari masalah gizi kronis sehingga stunting, jadi masalah gizi kronis setelah stunting. Dan yang kedua, jika dia sudah tumbuh besar,
terus dia mengalami stunting. Ini saya agak dilema dengan pertanyaannya ya. Sudah tumbuh besar tapi stunting. Dan dia mengira itu karena faktor genetik. Oh ya, Nurasisa bagaimana? Pertanyaannya kayaknya kurang jelas ya. Izin Bu, ini bukan dari Gimana? Dari saya dulu Bu, Nurul Aziza. Ini pertanyaan saya kan begini, semisal tuh Bu, ini anak sudah mulai tumbuh dan berkembang, tetapi dia tidak menyadari bahwa dia ini terkena penyakit stunting, tetapi melainkan dia mengira ini faktor genetik dari keluarganya. Bagaimana? Boleh tahu usia berapa anak yang sudah mulai tumbuh besar? Semisal kayak kurang lebih setahun seperti itu Ibu. Oh, oke. Kita tidak buka penanya baru ya, cuma baca pertanyaan yang ada di chat saja Pak Roy ya. Oke, baik. Ya, mungkin bisa dijawab, silakan. Jadi tadi seperti sampaikan, kalau memang misalkan anak tersebut baru berusia setahun, kemudian anggapan dia tidak tahu bahwa stunting. Nah, itulah makanya kenapa posyandu itu mulai digalakan. Seharusnya untuk ibu-ibu yang punya anak bayi maupun proses kehamilan, dia juga punya tanggung jawab ketika sedang pada saat proses hamil, dia wajib untuk mengunjungi fasilitas kesehatan atau puskesmas. Kalau puskesmas, setahu saya kemarin kita cek, untuk biaya periksa kehamilan itu cuma 10.000, jadi tidak mahal. Jadi bukan berarti takut periksa karena mahal. Biaya pemeriksaan kehamilan itu cuma 10.000. Kemudian kalau sudah punya anak 1 tahun, biasanya posyandu itu ada di tiap-tiap kelurahan atau kampung. Harusnya membawa anak tersebut ditimbang, kemudian dilihat, diukur, apakah harusnya usia segini, harusnya tingginya sekian. Nah itu sudah terdeteksi sejak dini. Tapi kalau orang tuanya memang malas untuk bawa anaknya, baik ke pemeriksaan kesehatan, itu yang mengakibatkan tidak terdeteksi. Padahal untuk posyandu tentu tidak ada biaya, puskesmas juga biayanya murah. Tapi bagaimana kita tadi, mungkin Mas bisa bantu untuk menginformasikan kepada masyarakatnya, keluarganya, ketika kita sudah mulai punya bayi, 1000 HPK itu, mulai dari anak itu mulai hamil, ibu itu hamil sampai dengan punya anak baduta, lakukan pengecekan atau pengecekan dini ke posyandu. Contoh yang paling sederhana kenapa itu berpengaruh, banyak ya, ketika itu sangat berpengaruh ketika memang dari hamil. Jadi anggapannya orang, hamil ya hamil, padahal biasanya ibu-ibu yang bekerja dan anaknya hamil biasanya anaknya pintar-pintar. Karena dia sudah terangsang mulai dari kandungan, dia sudah mulai berpikir. Jadi bukan berarti mitosnya supaya anak-anak itu pintar pada saat nanti ari-arinya lahir, nanti dikubur ari-arinya, taruh pensil, taruh buku. Nah itu salah. Jadi memang proses untuk supaya anak itu cerdas dari itu mulai dari pada saat mulai kehamilan. Jadi yang jelas kalau 1 tahun itu masih bisa dideteksi. Yang penting asal rajin untuk mengunjungi posyandu maupun puskesmas atau pustu yang terdekat. Tapi nanti kalau sudah di usia 5 tahun ke atas, itu jelas tidak akan bisa disembuhkan. Dia sampai besar, pasti anak itu mudah sakit, mudah terserang penyakit karena tadi berisiko stunting. Itu aja Bu Mira. Baik, terima kasih banyak Pak Roy buat semua pemaparan dan jawabannya buat rekan-rekan mahasiswa. Kita akhiri kegiatan webinar pada siang hari ini. Dan kita akan melanjutkan lagi dengan kegiatan webinar seri ke-6, nanti akan diinformasikan lagi kepada semua mahasiswa untuk mengikuti semua kegiatan webinar untuk menambah wawasan. Karena kegiatan mahasiswa ini kita bukan hanya belajar saja, tapi bagaimana kita melakukan kegiatan yang lain di luar pendidikan untuk mengetahui apa sih yang ada di lingkungan masyarakat seperti stunting. Jadi memang stunting ini sangat penting, bagaimana kita mengedukasi mahasiswa berperan aktif untuk memberi informasikan kepada masyarakat. Mungkin ada kakak yang lagi hamil, mungkin ada saudara yang lagi hamil, dibilang jaga pola asuh,
pola asa dan makanan bergizi, serta menggunakan air yang sehat supaya generasi yang nanti lahir adalah generasi yang bebas dari stunting. Mungkin itu saja yang bisa saya akhiri kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Akhirnya terima kasih banyak buat narasumber Bapak Vetaro SEMPD dari BKKBN Provinsi Papua dan semua rekan-rekan mahasiswa yang sudah turut aktif dalam kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Begitu juga buat teman-teman dari tim ICT UT Jayapura dan tim kemahasiswaan UT Jayapura. Akhirnya saya ucapkan selamat siang, selamat bertemu kembali dan selalu dalam keadaan sehat. Terima Terima kasih, Bu kasih. Milka. Bu Milka, saya bisa izin untuk terakhir. Oh, ini Jadi, sertifikatnya Pak, sudah ya, diberikan. untuk sebagai penutup, saya punya pantun sedikit untuk menutup. Ke Jakarta naik Citylink, pulangnya naik Garuda. Ayo kita cegah stunting demi masa depan anak Papua. Terima kasih. Baik rekan-rekan, kita bisa buka kamera untuk kita screenshot, kita dokumentasi ya. Silakan buka kamera sebentar saja untuk dokumentasi. Mungkin Mas Rama bisa screenshot. Silakan Mas Rama diatur. 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, di terakhir satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Selamat siang. Ya. Terima kasih Bu Milka. Terima kasih banyak Pak Roy. Selamat siang. Selamat siang. Rekan-rekan mahasiswa, sampai ketemu lagi. Rekan-rekan mahasiswa silakan untuk mengisi link daftar hadir ya. Link daftar hadir yang tertera di kamera ya. Silakan.